Sahabat Selaras TV, welcome to Indonesia Junior Golf Tournament. Ini adalah turnamen golf Premier League yang pertama di tahun 2022 yang berlangsung selama 3 hari di Riverside Golf Club Cibubur, Cimanggis. Para peserta yang mengikuti turnamen ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa tinggi. Mereka semua bermain dengan sangat bagus dan mereka sangat kompetitif. Saya Fiantika akan mengajak Anda untuk melihat permainan mereka dan siapa yang akan membawa pulang trofi Best Gross Over. Final round. Dan so far mainnya bagus, mereka sesuai expectation-nya Mas Denny. Yes, kami punya database sebenarnya. Lihat tiap anak, performance mereka, statistiknya dari mereka bahkan megang stick sampai sekarang ini, progres dari tiap anak secara individual pun juga kita bisa lihat. Apa teknik dan skills yang menurut Mas Denny masih perlu dikembangkan sama para junior golfers ini? Kami cuma memfasilitasi gimana hasil dari sekolah mereka kita uji di sini. Dan IJG ini mengadakan turnamen setiap bulan? Setiap bulan, bahkan per minggunya. Minggu ada turnamen? Iya, ada semi turnamen lah. Paling nggak ada tim kami yang memastikan bahwa cara mereka bermain, itu kita coba train mereka sehingga pada saat turnamen besar seperti ini, mereka udah mengerti dan akhirnya mereka bisa ikutin turnamen itu dengan baik. Kayak kecepatan tiap hole-nya harus diatur, jadi nggak mungkin, lalu merespek tiap orang, lalu pada saat mereka putting mereka harus menghargai arah bola tersebut sehingga nggak harus diinjak dan lain-lain. Itu hampir semua IJG yang itu scope of work-nya IJG sebenarnya. Jadi basic rules and regulations untuk para peserta itu akan selalu disosialisasikan sama IJG. Yes, itu dia. Untuk IJG tentunya turnamen berkualitas tetap kita maintain. Ya, hasil dari anak-anak tersebut ada improvement dalam skor. Lalu jumlah quantity pun juga bertambah. Jadi jumlah objektif saya bertambah dalam hal quantity maupun kualitas terus kita bisa improve di tiap-tiap tahunnya. Junior golf turnamen ini juga punya prestasi yang sangat bagus ya? Oh iya, bahkan banyak menang trofi dan medal. Jadi selama COVID hampir 2 tahun ini, hampir semua pemain mereka nggak bisa bertanding ke luar negeri. Ya, karena keterbatasan border juga nggak dibuka dan lain-lain. Ini challenge karena pada saat kita mengedukasi kualitas turnamen ke anak, kita juga harus mengedukasi kualitas itu tentang turnamen itu ke orang tua. Nah itu nggak mudah karena orang tua sendiri mungkin dia punya background main golf di tempat di luar sana, itu pasti aturannya beda dengan apa yang kita. Karena jalur ini jalur prestasi. IJG udah produce hampir semua atlet nasional di Indonesia itu hasil dari IJG. Karena nggak ada turnamen di Indonesia yang begitu rutin mengadakan turnamen prestasi khusus untuk junior. Jadi ini sebenarnya menghasilkan dari turnamen-turnamen IJG ini akhirnya kualitas anak-anak lebih baik dan para pengprov di beberapa daerah, pemerintah provinsi untuk PGI masing-masing daerah itu dengan mudah mencari bakat dari hasil-hasil turnamen IJG. Ini gemanya nationwide, mudah sekali PB dan PBPGI sebagai national body-nya golf itu mudah sekali untuk melihat hasil dari IJG itu. Jadi indikator buat mereka milih siapa the best dari provinsi ini, siapa the best dari provinsi sana, siapa yang the best dari untuk nasional, untuk jadi timnas dan lain-lain. Dan diharapkan bisa mewakili Indonesia di ajang internasional dan mengukir prestasi internasional juga. Sejauh ini mereka yang lulus dari IJG, kita ada yang namanya ranking, namanya WAGR.
World Amateur Golf Ranking, ada juga JGS, yaitu Junior Golf Scoreboard Ranking, ada juga GJGR Global Ranking Golf Record. Jadi hampir semua ranking itu dimonitor oleh coach di beberapa universitas di US. Jadi beberapa mereka memantau ketiga ranking itu, khususnya WAGR, untuk memastikan bahwa siapa the best dari negeri ini yang akan diambil untuk menjadi tim atlet uni mereka. Nah, jadi setelah lulus SMA, mungkin setelah turnamen di sini, itu automatically mereka akan ambil. Mereka yang berprestasi tentunya, mereka ambil, mereka coba masukin mewakili uni mereka untuk bertanding antar klub, antar uni. Hanya pemerintah itu again PBPGI maupun juga beberapa mereka cuma lihat, oh ini yang the best, nah, ya, mereka ambil lah. Bisa jadi ada kualifikasi dan lain hal, paling nggak mereka udah ada yang sesuatu yang disadur lah, sudah ada satu hal yang bisa dipilih dan akhirnya dites lagi, jadi nggak from scratch gitu. Semua itu sudah dilakukan dari umur seperti ini oleh IJG. Jadi ini amanah juga, tapi ya sweet burden ya. Jadi itu yang saya lihat sih. Jadi berlatih dari mereka nih umur 8 tahun ya? Yes, 8 tahun di tengah 2 hari 4 jam dari siang jam 12 sampai jam it's not easy. Sementara temannya banyak yang playing game dengan gadget, stay di room dengan sosial media dan lihat ini hal-hal yang memang nggak mudah orang tua dan anak untuk milih. Mensosialisasikan para orang tua. Para orang tua ini, this is the real turnamen. Ini turnamen prestasi yang memang kita harus jaga. Harus ada distance between orang tua dan anak, nggak ada interference, paling cuma kasih makan, minum. Nah, itu yang terjadi di hampir semua turnamen di luar negeri. Harus yang terbaik, karena dari umur seginilah kita harap bahwa terus kualitas turnamen itu baik tentunya. Karena mereka punya skill, kita nggak bisa interference, kita nggak bisa ini, tapi cara bermain mereka itu yang kita bisa manage. Harap bahwa terus kualitas turnamen itu baik tentunya, karena mereka punya skill, kita nggak bisa interference, kita nggak bisa ini, tapi cara bermain mereka itu yang kita bisa manage, kita bisa edukasi sehingga mereka pun juga bisa. Mas Denny, bisa dijelaskan, hari ini adalah turnamen IJG Premier League yang pertama di tahun 2022 dan rencananya tahun ini akan ada total 12 Premier League. Ya, berarti rencananya 1 kali sebulan. Ya, ini. But that's what makes it fun. Challenging and competitive buat pastinya, para peserta. Karena tiap anak dalam, kita lihat tiap bulan pasti cukup punya progres yang baik pada saat mereka balik ke akademi mereka, ke coach mereka pengen uji lagi kemampuan mereka pada saat kita sediakan turnamen ini. Premier League identik dengan turnamen berprestasi yang levelnya udah cukup advance di skala junior 18. Momen itulah ranking, istilah kita, ranking mereka harus dapatkan dengan nilai terbaik. Inisiatif untuk memastikan bahwa setelah lepas dari junior, anak-anak punya sedikit pride dalam hal ini, punya title amati ranking yang pastinya akan mempermudah mereka untuk bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi yaitu universitas di US sana, atau bahkan di acknowledged oleh national body seperti PBPGI sendiri, yang mudah memastikan bahwa dengan WAGR nilai segini, mereka lah yang berhak mewakili bangsa ini untuk tanding di luar negeri. Jadi setiap kali turnamen ini pasti ada aja mereka yang dapat WAGR. Nah, di situ mereka kumpulin poin, mereka dapetin poin, nah mereka bisa. Di situ harga jual anak-anak ini terhadap beberapa universitas di luar sana pasti lebih baik lagi, sehingga mereka mau untuk approach anak-anak ini untuk scholarship dan lain hal, and then ya seperti itu. Jadi akan lebih baik tentunya jika mereka punya ranking seperti itu. Nah, untuk level yang sampai umur 10 tahun, kita juga punya JGS, Junior Golf Ranking, maupun juga Global GJGR. Jadi
Di situ pun juga tiap anak pengen dapetin ranking. Of course. Mas Denny, syaratnya apa untuk para peserta ini bisa ikutan Premier League IJG Turnamen? Batasan umur pasti. Ya. Ada phase of play yang kita maintain. Phase of play? Phase of play itu setiap orang harus pada batasan waktu pada saat mereka mau mukul sampai mereka ambil bola keluar. Nah itu kita jaga sehingga kebiasaan itu akan terus mereka bawa sampai keluar. Lalu sebenarnya kita juga ada standar ranking, yaitu beberapa anak yang memang punya nilai sebatas ini, yang itulah yang berhak harusnya. Saya harus banyak mensosialisasikan IJG, another IJG turnamen yang lebih levelnya lebih rendah seperti IJG Challenge maupun IJG Series. Jadi ya, itu tugas yang besar, sehingga dari situ ke Series lalu ke Premier League. Nah itu kita tinggal mudah aja dapetin mereka yang terbaik untuk main dengan phase of play yang pas, yang kualitas anak-anak bertanding juga lebih baik dan lain hal. Kami berharap kami punya database sebenarnya, lihat tiap anak performance mereka, statistiknya dari mereka bahkan megang stick sampai sekarang ini kami punya ngelihat progres dari tiap anak secara individual pun juga kita bisa lihat. Jadi sebenarnya udah terlihat bagaimana progres dari tiap-tiap turnamen ini, kontribusinya nyata ke tiap individu itu. Karena tinggal gimana pada saat kita satukan secara global, ngelihat bahwa tiap turnamen per turnamen itu seperti apa. Nah itu bisa terlihat juga. Jadi per individu bisa kelihatan, per turnamen pun juga bisa. Kita mudah untuk saya bisa ngecek sehingga pada saat saya mau bikin project buat another semester atau bahkan quarter per quarter itu saya udah tahu sebenarnya saya bisa project. Semoga IJG tahun ini bisa berhasil sesuai tujuan dan rencananya Mas Denny. Terima kasih. Thank you. Halo Raihan, good afternoon. Good afternoon. Raihan Abdul Latif, 15 years old. You have brought a lot of trophy at home, so this is okay. So your dad has been playing golf, and you also play golf now because of your dad. And you've been playing in EJG tournament since 2015. 2015. Yes. Okay, and rest of this year, what is your expectation for this year? My expectation this year was to play better golf, better performance, and I could play at the SC Pacific Amateur Championships, and I could play SEA Games also in this year. That's great. I look forward to that game. I look forward to see more of your games. Good luck for this year. Thank you. Ada pesan untuk para orang tua yang lagi menyaksikan ini, kalau anak mereka udah mulai tertarik sama golf, apa saja sih saran dan tips yang penting untuk kita semua tahu? Sederhana sekali sebenarnya ya, kalau kita orang tua terus saja menyemangati anak-anak untuk berlatih sambil apa ya, karena golf ini unik kalau saya bilang, karena olahraga yang menurut pendapat saya olahraga egois untuk diri sendiri ya. Tapi di situ kan untuk membangun apa ya, diri kita ini jujur, untuk seperti itulah kira-kira. Jadi untuk jadi anak yang baik. Jadi untuk orang tua tetap harus support penuh ya, apapun yang dilakukan anak untuk golf ini, ayo kita sama-sama support anak-anak. Mendapatkan piala ini dengan latihan yang cukup keras setiap harinya, dari Senin sampai Minggu latihan di Jauh BK setiap hari sekitar 4 jam latihan driving. Target saya berikutnya di turnamen selanjutnya tetap main dengan konsisten setiap harinya dengan skor yang baik. Do you enjoy the game? Yes!
Wow, amazing.